Halo teman-teman, di sini kita sedang ingin melakukan wawancara nih di rumah salah satu owner dari catering Rumah Sehat. Ayo masuk yuk, ikut. Ayo. Assalamualaikum. Halo Bu, perkenalkan kami mahasiswa FK Unsud semester 6. Sebelumnya ingin melakukan wawancara Bu terhadap usaha Ibu catering makan sehat. Apakah diperbolehkan? Oh boleh ya, masuk. Ayo masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Bu Intan Lusianti. Di sini saya akan melakukan wawancara dan saya sebagai wawancara. Apakah sebelumnya Ibu berkenan Bu? Nanti untuk mekanismenya berupa tanya jawab simpel aja Bu, sederhana aja. Ya, Nanti cukup Ibu jawab dengan santai aja Bu. Oke. Udah santai aja nih, santai aja situasinya santai aja, oke? Bisa dimulai? Ya, sip. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ini kapan dan kenapa usaha ini didirikan Bu? Kapan ya? Sekitar tahun 2016 kayaknya. Ya karena kebutuhan aja ya, maksudnya kebutuhan peminatnya. Karena saya kerja di satu rumah sakit gitu, nanti ada pasien-pasien yang mereka kan pasien pulang dari rumah sakit butuh home care. Jadi kenapa enggak kalau kita home care kan nggak cuma dari perawatannya aja, dari obat-obatan gitu kan, perlu juga untuk menyediakan makanan-makanan untuk yang pasien-pasien home care kayak sakit-sakit tertentu kan dia butuh diet khusus, untuk makanannya nggak sembarangan gitu. Jadi kayaknya ada peluang di situ, jadi ya udah diberanikan diri untuk usaha itu. Karena selain itu juga kan background pendidikan sama kerjaan kebetulan mendukung, jadi yang dilanjutin aja. Berarti dari 2016 ya udah dibangun nih usaha. Ya awalnya cuma untuk pasien-pasien home care gitu, tapi semakin kesini tuh kan kesadaran orang-orang untuk makan sehat yang lebih ya nggak kayak dulu kan senengnya junk food kayak gitu. Sekarang orang-orang kayaknya lebih melek gitu ya untuk makan sehat. Jadi ditambah lagi nggak cuma untuk pasien home care, tapi untuk yang orang-orang yang umum tapi udah lebih pengen gaya hidup sehat dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi setelah itu kami juga menyediakan untuk yang makanan sehat, untuk diet-diet yang lain juga. Karena dia kebetulan orang tua gitu ya, anaknya nggak punya, masih dia bingung kayak gitu gimana kamu sanggup nggak gitu. Terus nggak apa-apa, aku juga pernah punya cita-cita nih karena pengen punya catering kayak gitu. Terus ya boleh, ya awalnya hanya dari satu pasien, terus lama-lama kan tambah-tambah gitu sampai yang berlangganan dari dia keluar rumah sakit sampai beberapa tahun terus meninggal gitu. Juga karena kan memang awalnya aku dari yang Masih jadi pelanggan tetap itu? Iya, yang sampai sekarang 3 tahun, 2 tahun itu banyak. Karena mereka emang butuh nutrisi yang khusus gitu, maksudnya nggak yang sembarangan kan, karena yang sakit-sakit gitu. Jadi rata-rata itu kalau yang emang bener-bener sakit, kebanyakan sih orang, ya ada yang muda ada yang tua, jadi dia itu terus gitu terus langganan gitu ya. Awalnya sih dari itu aja, dari yang ya temenku cerita gitu ya, dari Bangsal ini ada yang mau pulang tapi dia kayaknya di rumah kebingungan gitu. Jadi ya udah boleh nih, aku juga pengen punya usaha yang kayak gitu. Berarti untuk target pemasarannya sebelumnya buat pasien-pasien home care, tapi sekarang untuk masyarakat umum apakah dibuka gitu? Ya untuk yang udah mulai merubah gaya hidup gitu, untuk yang mungkin pengen makan sehat aja gitu,
ya kami sekarang sudah mulai melayani udah sejak 2 tahunan sudah mulai melayani yang makan sehat. Terus yang pengen diet kan sekarang juga pengen, misalkan kalau kita kegemukan kan resiko penyakitnya banyak ya. Jadi mungkin ada yang udah sadar terus mereka kepengen menurunkan berat badan, ya kita juga menyediakan karena ya kan kayak lebih ke bidang ya, kesehatan juga ya. Oh iya, makasih. Berarti ini untuk makanannya sendiri ini memang kalorinya rendah atau memang emang fat free gitu, bebas lemak? Kalau aku sih sesuai kebutuhan. Kalau kita kan ada yang misalkan ada yang pos operasi itu kan dia harus tinggi protein. Iya benar. Jadi ya kita sediakan yang tinggi protein. Terus kalau yang itu kan juga sesuai, kita sesuaiin semuanya sesuai. Ada yang sonde pun kita melayani. Jadi beberapa pasien sonde juga ada. Dari yang disaring, kalau misalkan dia emang kalau menggemukkan itu kita juga melayani. Cuma kalau menggemukkan itu kan susah banget ya. Maksudnya kalau yang memang dasarnya dari badannya kecil gitu. Jadi ya insya Allah kita melayani sesuai dengan kebutuhan karena kebutuhan orang kan beda-beda. Ya, apalagi kalau yang berhubungan dengan kesehatan kan itu masing-masing ada yang rendah lemak, tinggi protein, rendah protein gitu. Tetap kita layani sesuai kebutuhan. Kalau waktu aku pertama buka itu kan aku fokus ke yang home care. Menurutku itu aku nggak tahu, tapi menurutku itu belum ada karena belum banyak mungkin ya. Jadi yang aku lihat di sosial media itu kebanyakan kan catering diet yang makanan yang sehat-sehat untuk diet turunkan berat badan gitu ya. Jadi setauku dulu belum ada yang kayak aku, dan mungkin sekarang mungkin ada tapi aku belum tahu ya mas. Kalau yang catering yang turun berat badan itu sih banyak, cuma kalau dari aku sendiri aku lebih pede karena aku yang home care itu kan masih belum terlalu banyak ya yang jenis diet itu masih macam-macam. Jadi aku masih melayani yang rendah kolesterol, gagal ginjal gitu-gitu tuh aku alhamdulillah itu masih ada pasien-pasien yang kayak gitu. Jadi ya nggak tahu yang lain mas ada apa enggak, tapi ini keren banget loh Bu. Di Maksudnya sosial media sih belum ada. Setauku cuma yang pengen turun berat badan gitu ya. Kalau turun BB itu banyak banget. Berarti untuk varian menunya ya dari ibu yang nentuin atau mungkin pelanggan bisa request Bu? Kalau yang aku tuh lebih seneng lebih kayak gini. Kalau yang aku fokus ke yang home care itu ya. Kalau yang home care itu kebanyakan orang sakit yang umur mungkin lebih berumur gitu. Jadi dan sakit itu kan susah makan. Aku ada list menu, terutama untuk yang pasien kalau yang diet rendah kalori untuk turun berat badan itu list menunya udah ada. Cuma kalau untuk ada alergi dan pantangan itu bisa disesuaikan. Ya kalau alergi sama pantangan kan kita nggak bisa ya maksa-maksa. Terus kalau untuk yang home care itu aku lebih ke kadang kan mereka nggak mau makan ya, orang sepuh gitu. Kalau aku, ibu soalnya darah apa, asalkan sesuai prinsip diet pasti aku kasih gitu. Jadi kalau ini ibu lagi, misalnya anak ibu nggak mau makan ini lagi mau bokeh gitu, kalau ibu pengennya apa mbak nanti dibuatkan, yang penting kita sesuai gitu, sesuai dengan prinsip dietnya dia kan. Misalkan dia gagal ginjal gitu kan, dia nggak boleh yang tinggi protein gitu, asalkan sesuai dengan itu pasti aku kasih gitu mas. Yang penting dia tuh mau makan terus kondisinya nggak ngedrop ya kan, kalau makan nggak mau makan kan bisa ngedrop ya dari situ. Menurutku sih makanan itu kan menunjang banget untuk kesehatan mereka itu yang pasien home care itu. Nah, kalau yang pasien yang diet penurunan berat badan itu jelas nggak mau makan lebih baik ya mereka lebih turun. Tapi sih lebih baik makan yang sesuai dengan kebutuhan aja itu. Jadi kalau menunya bisa dikomunikasikan mas. Untuk sehari-hari mungkin ibu bisa ceritakan gitu pekerjaan ibu seperti apa kayak gitu saat menjalankan usahanya. Kalau aku tuh
karena ini kan makanan sehatnya untuk orang sakit ya, jadi kita nggak bisa yang sembarangan gitu, mesti takut salah diet kan fatal ya. Jadi sehari-hari itu aku tetap ikut di dapur, ada yang bantu, ada yang masak, ada yang untuk belanja, ada yang kurir gitu. Karena tapi untuk ini kan aku apa ya, paling takut salah diet tadi, jadi aku tetap ada di dapur, tetap ikut di proses masak itu tetap ada. Jadi dari situ, dari masak masih ada, terus dimasak tetap ada aku di dapur, terus perencanaan menu ada, terus konsultasi gizi. Kalau konsultasi gizi aku ada temen, mesti aku kerja sama temenku, karena mesti kalau itu kan kita tetap, aku kan backgroundnya D3 manajemen gizi, jadi untuk yang ahli gizi itu kan harus ada SPR gitu ya, Mas. Jadi ada yang lebih berhak untuk ngomong gitu. Jadi aku ada yang konsultasi gizi ada lagi. Berarti mungkin bisa saya garis bawahi di sini Ibu sebagai owner sifatnya memang mengelola saja ya Bu. Maksudnya memang udah punya karyawan kayak gitu segala macam yang mungkin sifatnya di situ Ibu sebagai selain mengelola juga menjaga gitu, menjaga dinamika yang ada di dalam usaha Ibu kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dikit lagi kok pertanyaan Ibu, santai aja. Selama menjalankan usaha ini Bu, kira-kira Ibu pernah mengalami kendala seperti apa, dan mungkin Ibu bisa jelaskan gitu gimana Ibu mengatasi kendala Ibu? Kendalanya ya itu Mas, kalau ya boleh diomongin nggak sih sebenarnya? Aku kan masih di dalam di dalam dua kerjaan ya. Jadi ada yang aku kerja di kantor, ada yang di sini juga. Kadang kan nggak bisa penuhnya gitu. Sebenarnya lebih ke kendalanya saya nggak lepas aja, karena lebih ke takut salah diet aja gitu. Aku paling takut itu karena takut salah ini kan, untuk yang sakit itu kan takutnya kok bablasan apa, kan ada yang rendah garam apa gitu. Ya paling kayak gitu aja. Sama kalau di dapur itu kendalanya kalau kita udah bikin menu seminggu gitu, di pasar barangnya nggak ada. Ya gitu sih paling, kayak gitu aja kendala gitu. Tapi kita biasanya komunikasi lagi ke yang konsumennya, ini menunya diganti karena ini. Kalau ikan-ikanan itu kan susah ya Mas, tapi kan untuk variasi aku tetap harus masukin gitu. Jadi kadang ikan ini nggak ada, ikan ini kayak gitu. Paling kendala yang teknisnya kayak gitu. Berarti untuk mengatasi itu semua mungkin Ibu itu mau komunikasikan langsung ke pelanggan ya, seperti itu. Misalkan aku tawarkan misalnya ini diganti dengan ikan yang lain gimana, atau ini ada pilihan menu yang cadangan gitu. Paling itu. Terus kalau yang kendala itu yang tadi, yang kendala tapi pasti wah ini kayak gitu gimana sih, aku ibuku lagi nggak mau makan Mbak, itu kan ya buat aku ya kayak aduh ini menghambat banget nih, aku harus masak yang maksudnya bukan menghambat sih, aku seneng, cuma ya kan itu juga itu ya maksudnya problem lagi. Aku harus bikin dia mau makan tuh gimana kayak gitu, karena dia udah mempercayakan kita untuk dietnya gitu. Kalau dia udah terus itu yang kadang kan bingung juga gitu. Itu kan kadang bikin itu kendala bukan sih buat aku sih. Jadi tapi wah ini aku harus cari solusi gimana nih caranya ibu ini biar bisa mau itu apa. Kadang kan ya gitu susah ya, itu susahnya di situ, yang orang-orang sepuh itu kadang lagi nggak KTM anak balitanya itu nggak mau makan gitu kan, itu aja. Masakan gitu loh Mas, aku kayak mungkin aku pelanggannya beda-beda ya, maksudnya kalau yang sakit itu dia kan udah paten gitu ya, karena dia udah menunya tuh ini, kamu mau nggak mau tuh jalannya ini loh Bu, karena lagi sakit. Terus untuk yang kalau yang di
yang orang-orang pengen makan sehat aja, kalau pengen yang turun berat badan, mereka kan orang sehat, jadi kan pengennya makannya yang tetap enak tapi bisa nih aku turun berat badan, itu kan itu yang harus kita pikirin ya mas. Jadi aku pengen mungkin lebih variasi lagi menunya ya, pengen lebih ya lebih pintar masak. Maksudnya pengen ya lebih improve lagi lah aku tuh menu-menunya, mungkin pelajari menu apa yang apa sih, ada macam-macam kan ya, masakan oriental, masakan kontinental gitu-gitu ya. Jadi pengen belajar yang itu lagi untuk lebih ke yang orang itu kan yang sehat tapi kepengen lebih sehat kan. Jadi Ibu ada kepikiran nggak Bu mau bikin restoran terkait makanan sehat nanti buat kedepannya gitu Bu? sempat kepikiran, terus ada beberapa yang ngajak join gitu, mau nggak gitu. Nah kalau aku sih pengen sih mas, tapi waktu ini mungkin aku masih belum bisa Bagi waktunya. Ya, soalnya aku kerja di kantor itu aku senang karena di situ aku banyak ilmu, banyak banget mas ya, aku sendiri yang kantorku itu banyak banget pelajaran, terus teman-temanku juga kan pinter-pinter gitu, jadi aku masih bisa ngambil itunya. Jadi kalau untuk masih bingung nih bagi-bagi waktunya yang sekarang aja. Kita doain aja nih bareng-bareng ya supaya ibunya nanti punya waktu dan punya resource gitu untuk bikin restorannya gitu. Amin. Udah ada loh kayaknya di beberapa kota ya, yang gede di kota-kota gede ada. Makanya di Purwokerto harusnya ada juga nih Bu. Ya nanti deh doain ya mas. Amin ya Allah, amin. Usaha itu kalau apa sih namanya? Menurutku sih yang penting tuh nggak takut capek mas. Namanya usaha ya, mesti capek pikiran, capek tenaga ya. Karena aduh kadang ya, kalau usaha itu kan kita sendiri gitu mas. Maksudnya usaha ya, kalau kita punya usaha itu kan kita punya sendiri. Jadi semuanya mau nggak mau kita harus ngurusin sendiri. Kecuali kita emang kita misalnya punya karyawan, tapi kan tetap ya kita harus pantau, tetap harus itu udah capek pikiran saat itu tuh. Apa yang nggak takut juga mas, misalnya takut ya takut sih mas, rugi gitu kan pasti takut ya, cuma ya namanya kita usaha itu ada naik ada turun, itu udah nggak boleh takut, itu harus dijalanin gitu. Ini betul sih mas, apa sih usaha yang penting nggak, menurutku sih nggak takut capek, capek semuanya, terus berani ya, tapi beraninya tetap lihat-lihat itu ya maksudnya tetap kita wah ini peluang ini enggak gitu. Tapi namun kita masyarakat itu kan selalu apa ya, berubah ya apa trennya tuh ya, ya harus berani aja. Kalau tiba-tiba udah nggak tren lagi gitu harus improve lagi kayak gitu ya, harus kreatif juga ya mas kalau usaha ya. Kayak tadi aku mungkin menunya monoton, aku harus lebih kreatif lagi biar kita nggak, orang-orang nggak bosen gitu. Kreatif, nggak takut capek mas, terus berani ya, gitu. Berarti ada 3 poin nih untuk nanti kira-kira investasi apa yang kita perlukan untuk jadi pengusaha. Yang pertama tuh kita jangan takut. Yang kedua kita harus bisa pandai melihat peluang. Dan yang ketiga kita harus bersifat adaptif gitu terhadap perubahan. Dan kita juga harus sensitif juga terhadap kira-kira perubahan apa yang diperlukan untuk nanti kita ke depannya untuk membuat usaha seperti itu ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki dan Ibu tingkatkan selama perjalanan usaha Ibu? Ini mau usaha aku aja ya. Yang pengen aku perbaiki itu banyak. Banyak karena di teknisnya kita tuh, kalau menurut aku masih kurang rapi gitu ya dari ilmunya, dari kita kelihatannya loh, dari kita mulai bahan datang ini terus bahan datang pengolahan terus distribusi gitu, komersial itu masih banyak ya. Terus ketepatan waktu, ketepatan diet kadang karena nggak cuma melayani satu dan mungkin
apa tenaganya juga cuma terbatas, itu kan kadang ada yang kelewat gitu, itu aku paling aduh, harusnya kelewat itu Mbak, ini kok aku ada ininya ya Mbak gitu, itu kan kurang teliti ya. Aku lebih pengen ke itulah ke tadi ketepatan waktu, ketepatan gitu, lebih teliti lagi gitu. Terus untuk ya tadi itu menunya aku pengen lebih diperbanyak lagi, cuma keterbatasannya aku ya Mas. Jadi ya tadi aku pengen belajar lagi apa mungkin enggak sih Mas, maksudnya ya kalau ya kayak gitu Mas, pengen lebih dari menunya mungkin kurang, takutnya pada bosen gitu sih Mas. Aku lebih takut makanya info kayak gini lagi cuma karena emang kalau aku sih prinsip diet itu aku selalu ini banget ya Mas, biar aku beda sama yang lain gitu. Jadi aku benar-benar nggak tepung ya nggak tepung, nggak goreng ya nggak goreng gitu. Jadi pengen lebih menu yang dari yang nggak digoreng itu jadi pengen aku perbaiki lagi gimana biar lebih bagus. Jadi ya kalau masalah teknis ya itu yang ketepatan sama ke ya cepatnya kadang kita suka ada terlambat gitu ya. Kadang kayak ya gitu ya. Oke Bu, itu tanya jawab kita sudah selesai Bu. Sebelumnya mungkin dari kita mengaturkan baik terima kasih untuk Ibu udah mau di wawancara kayak gitu terkait catering Mama Sehat nih Purwokerto kayak gitu. Sebelumnya Ibu Intan, mungkin sebelum kami tutup wawancaranya, apakah ada kalimat penutup Bu buat kita nih? Nanti kita kan mau jalanin usaha gitu, selain kita melanjutkan profesi kita juga ingin bikin usaha juga Bu, kayak gitu. Mungkin ada. Kalau kan nanti kalian punya profesi ya Mas. Kalau menurutku sih kadang tuh ada yang kita harus fokus ke satu usaha. Banyak yang menyarankan aku, kenapa kamu nggak fokus aja? Kalau bisa duanya, kenapa enggak sih? Ya duanya. Jadi jangan takut aja sih Mas. Ya kalau bisa dua itu ya jangan takut aja, kalau bisa fokus dong, kenapa harus satu? Gas. Kalau misalkan bisa semua, kenapa harus satu kayak gitu? Bukannya sih, bukan kita serakah ya Mas. Karena kalau dari mau kita dari profesi kita sama usaha kita mereka saling berhubungan, bisa saling mendukung, ya kita bisa jalanin duanya aja kan Mas. Maksudnya dari background kerja kita sama nanti usahanya gitu. Kita jangan dibatasi oleh keinginan ya. Oke sip. Ya kadang ada yang disuruh keluar aja keluar gitu. Nggak usah. Sebelumnya makasih banyak ya Bu. Ya, wawancara kami sudah selesai. Sebelumnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke.